विश्व के कल्याण की धर्म अधर्म आदि अनंत सत्य असत्य कलेश कलंक स्वार्थ की तथा परमार्थ की शक्ति है भक्ति है जन्मों की रीति है जीवन का ये संपूर्ण सार है युग युग से कण कण में सृष्टि के दर्पण में वेदों की कथा अपार है कर्मों की गाथा है देवों की भाषा है सदियों के इतिहास का प्रमाण है कृष्णा की महिमा है गीता की गरिमा है ग्रंथों का ग्रंथ ये महान है महाभारत Jika besok kau menjadikan Yudhistira menjadi putra mahkota, maka akan kuhancurkan masa depan Hastinapura. Tidak, anakku Duryodhana, tidak. Paman! Bisa ayahku memberikan tahta yang seharusnya menjadi milikku pada Yudhistira, Paman. Bagaimana bisa? Tenanglah, ponakanku. Tenanglah. Aku sudah tahu bagaimana caranya menyingkirkan kelima anak Pandawa itu. Ibu Ratu, kami ingin mengundang semua putra-putramu ke kuil Wanabrata agar mereka melakukan pemujaan di sana. Kami telah menyiapkan tempat yang indah khusus untukmu dan putra-putramu. Kau akan dipenuhi kenyamanan di sana. Tidak, aku tidak meragukan kemampuan arsitekturnya. Namun, untuk pergi ke sana, jika putra-putraku memutuskan untuk pergi ke sana, maka aku akan memberitahumu. Putramu ini telah membuat keputusan, Ibu. Kami semua pasti akan pergi ke Wanabrata. Bu, makanan ini enak sekali, Bu. Cobalah, Bu. Makanan ini telah diracun, Ibu. Tikus itu mati setelah memakannya. Bangun Ibu. Istana ini akan segera terbakar. Aku tidak mengerti. Istana ini terbuat dari laka dengan meracuni kita. Lalu membakar istana ini adalah bagian rencana besar. Maka semua orang mengira kita akan mati karena musibah. Mereka telah merencanakan ini untuk membunuh anak-anakku. Kebencian seperti itu menjadi beban untuk mereka sendiri. Kalau benar begitu, Nak, kita semua harus terbakar menjadi abu di sini. Ibu, lihatlah apa yang kudapat sebagai pemberian. Lihatlah, Bu. Beruntung sekali Kak Arjuna mendapatkannya. Tidak boleh seperti itu, Nak. Sejak kecil ibu mengajarkan kalian, baik itu hukuman maupun sedekah. Kalian mempunyai hak yang sama, bukan hanya untuk satu saudara saja. Tapi, Bu, Yudhistira, ini perintahku, bahwa apapun yang telah didapat oleh Arjuna harus dibagi rata oleh semua saudaramu. bagaimana denganku? Maafkan aku, Tuan Putri. Aku rasa
Tak ada jalan keluar dari masalah ini. Kau harus kembali ke ayahmu dan membatalkan sayembara ini. Ini adalah hakmu. Bagaimana denganku, Pangeran? Bagaimana dengan kehormatanku? Seluruh dunia akan mentertawakanku. Lalu, siapa yang akan menikah denganku? Aku pernah dengar kisah dari Amba. Apakah aku harus mengikuti kisahnya dan mencari keadilan? Lalu api penawakan akan membakarku menjadi abu? Apakah semua orang di Hastinapura telah bersumpah untuk membakar semua wanita di bangsa Arya, Pangeran? Maafkan aku, Tuan Putri. Jika kelima saudaraku harus membujang, maka akan mengganggu pernikahan kita. Maafkan aku. Maafkan aku, Nak. Bagaimana bisa aku membuat kesalahan dan membuat seorang wanita harus menanggung malu seumur hidupnya? Anak-anakku telah menemukan solusinya. Tidak, Bu. Dengan membuat anakmu membujang itu tidaklah solusi. Pangeran Bima telah menikah. Bagaimana bisa kita harus menghukum istri pertamanya? Aku menerima kesalahanmu sebagai takdirku. Aku, Tuan Putri Drupadi, akan bersedia menikahi kelima putramu. कैसा भवै अधिकार का संकल्प है सम्मान का सफल होता अब लगे संघर्ष जितना कठिन Paman, bagaimana bisa kerajaan Pandawa menjadi makmur? Aku menginginkan kerajaan tersebut, Paman. Tenanglah, keponakanku, duduklah. Ajaklah mereka bermain dadu. Jadilah 12. Telah melucuti senjata di Indraprasta, maka saat ini juga aku akan melucuti pakaiannya, Paman. Seorang Ratu Drupadi mau kau lucuti? Iya, Paman. Pelayan Drupadi akan kulucuti, maka dengan itulah dendam api pada diriku akan padam, Paman. Baguslah keponakanku. Bagus, seorang wanita yang memiliki 5 seorang suami sama saja tidak memiliki harga diri. Jika kau punya rasa malu atau rasa bangga pada dinastimu atau bahkan kebenaran dalam dirimu, maka hentikanlah permainan ini saat ini juga. Aku hanyalah tumpukan pasir saja di sini. Perilaku Duryodhana akan membuatku hancur juga. Aku tak memiliki keberanian untuk menghentikannya. Kau memang akan hancur. Kau akan sangat hancur ketika kau melihat anak-anakmu mendapatkan balasannya. Prajurit, sudah jelas peraturan di istana ini bahwa seorang wanita bangsawan tidak boleh memasuki ruangan ini. Yang mulia, bangunlah. Permainan ini sudah tidak benar. Berdirilah. Mencari benar, Kak. Mainlah yang mulia, mainlah. Hentikan. Ini adalah peraturan. Tidak ada permainan yang berlangsung ketika ada seorang wanita bangsawan di sini. Semoga yang mulia berbahagia. Aku minta padamu, Yudhistira, untuk perintahkan istrimu meninggalkan istana ini. Yudhistira, marilah kita mempertaruhkan istri-istri kita. Dursasana, panggillah budak Drupadi kemari, dan jika dia tidak ingin, maka seretlah dia kemari. Kedua tanganmu yang kotor itu sudah berani menyentuh rambut suci Drupadi. Aku bersumpah akan mencabik-cabik kedua tanganmu itu. Itu adalah sumpahku. Mulia, dosa besar apa yang kau izinkan di Hastinapura? Aku adalah menantu dari gadis keturunan Kuru. Aku adalah kebanggaan dari Hastinapura. Tapi kenapa aku diseret kemari bagaikan seekor binatang saja? Kenapa? Seorang budak itu harus diikuti apa kata tuannya. Budak?
Ibu Ratu Kunti, aku sudah ternodai. Jika kau ingin menyelamatkan dirimu sendiri, maka pergilah dari istana ini. Aku bukan lagi menantumu. Aku adalah kematian, hanya kematian. Aku adalah kematian bagi semua orang yang jahat dan hadir dalam istana yang jahat ini. Maka inilah kutukanku, saat ini juga, detik ini juga. Jangan Upadi, aku mohon jangan mengutuk mereka. Maafkan mereka. Maka aku kutuk. Hentikan Pancali. Hari ini kami Putra Pandu telah mengalami penghinaan. Beri kami kesempatan untuk membalaskan penghinaan ini. Mohon Pancali, janganlah engkau kehilangan kesabaran. Aku mohon. Bagaimana kau akan membalasnya? Sedangkan kau sekarang budak dari mereka semua. Aku tidak menganggapmu sebagai suamiku lagi. Dan aku tidak akan pernah mengikat rambutku lagi. Dan aku tidak akan pernah memakai perhiasan di kepalaku lagi. Mohon Pancali, janganlah engkau kehilangan kesabaran. Aku mohon. Kesabaran. Ibu. Yang mulia Dasarastra, pergi dan hiduplah bahagia. Tapi di saat anak-anakku mendapatkan kebebasannya, maka itu adalah hari terakhir dari kebahagiaanmu. Anak-anakku akan mendapatkan kebebasan. Aku mohon jangan menghukum kami seperti itu, Bukadi. Sampai kalah kebutaan. Kutukanku mempunyai pengampunannya sendiri, Ratu Gandari. Jika saat ini aku harus menghukum mereka, maka akan terjadi saat ini juga. Kehidupan mereka layaknya seperti neraka. Iya nak, berikanlah permintaanmu. Kembalikan kebebasan Pandawa. Kembalikan senjata mereka. Kebebasan mereka telah direnggut akibat pengkhianatan ini, Duryodhana. Kau akan dihukum untuk dosa-dosamu itu. Tapi sebelum itu, semua orang yang hadir di istana ini akan dihukum atas kebungkaman kalian. Yang mulia, aku tawarkan padamu sebuah solusi dan para Pandawa yang akan menghabiskan masa 12 tahun di hutan. Dan 1 tahun mereka harus menyembunyikan diri mereka. Dan jika mereka berhasil, maka kerajaan serta harta mereka akan dikembalikan. Paman, aku tidak menerimanya. Aku sudah benar, keponakanku. Aku sudah benar. Baiklah Paman, kami sangat puas hari ini. Istana ini telah menunjukkan kekuatan ketidakjujuran kepada kami. Dan kami akan menunjukkan kekuatan kejujuran dan mengambil hak kami setelah 13 Sebelum kau pergi, aku ingin para penghuni istana ini tahu bahwa aku telah bersumpah untuk mencabik-cabik Dursasana dan meminum darahnya. Aku bersumpah semua anak Raja Drakasa akan mati di tanganku. Mereka yang telah berani melecehkan temanku haruslah dihukum. Jika istri dari 5 Pandawa saja bisa memperlakukan seperti ini, pikirkanlah hal itu. Rambutmu yang terurai akan mengingatkan pada tujuan hidup kami. Baiklah jikalau begitu, maka dengarkanlah sumpahku ini. Sebelum aku membasuh rambutku dengan darah Dursasana, aku tidak akan pernah mengikat rambutku lagi dan tidak akan pernah mengenakan perhiasan di kepalaku lagi. Puja Mahadewa. Salam ayah, salam ibu. Ayah, aku meminta doa kepadamu. Aku akan mencabut seluruh duri yang telah menusuk diriku. Doa apa yang kau inginkan dariku, anakku? Doaku adalah keberanian dan kemenangan yang ada di pihak kalian, anakku. Ibu, aku meminta doa kepadamu. Aku sudah lama menutup mataku dari segala cahaya. Aku tidak tahu bagaimana cara melindungi 100 cahaya hatiku. Duryodhana, Dursasana, anak-anakku, doaku untuk kalian. Semoga kalian diberkati dan dilindungi. salam ayah, salam ibu. Salam yang mulia Yudhistira, salam Pangeran Duryodhana. Aku meminta kalian untuk duduk di sini, sepertinya adalah tempat yang
dan kebenaran akan ditegakkan. Dari Dursasana lari, tidak ada tempat untuk berlindung. Paman, lindungi aku, Paman. Lakukan sesuatu, Paman. Tidak ada yang bisa melindungimu dari Bima di medan perang. Tinggalkan medan perang ini dan larilah. Cepatlah lari. Maafkan aku, Bima. Maafkan aku. Jika melewatkan kesempatan untuk meminta maaf, ini adalah balas dendamku. Ingatlah hari pengadilan Dursasana. Sudah melecehkan wanita akan dicabut. Basuh rambutmu dengan darah Dursasana. Aku akan meminum darahnya Dursasana. Dia saudaramu juga, suamiku. Lihatlah Duryudana, lihatlah. Kau menanggung semua atas dosa kematian saudaramu. Lihatlah kesengsaraan yang diperbuat olehmu. Apakah masih kurang Duryudana? Kau memiliki istana yang luas, rahmat dari Bisma yang agung, dan kau memiliki 99 saudara Duryudana. Apakah ini masih kurang? Maafkan aku adikku. Aku telah gagal dalam menjaga anak-anakmu. Aku telah bersalah percaya padamu, karena kau telah meracuni kehidupan anak-anakku. Menjadikan Duryudana menjadi raja adalah satu-satunya tujuan hidupku. Tidak, kau hanya ingin balas dendam pada Hastinapura dengan meracuni keturunannya. Iya, dendam adalah yang kucari. Kehidupan adikku sudah dipenuhi oleh kegelapan, dan aku tidak menerimanya. Aku hanya ingin adikku bahagia dan penuh cahaya di dalam kehidupannya. Tapi kenapa kakak malah meracuni kehidupan anak-anakku, Kak? Jangan berkata seperti itu, Gandari. Aku sudah menganggap keponakanku sendiri sebagai anakku, dan aku selalu memberikan mereka cinta yang banyak, dan aku selalu mengkhawatirkan keselamatan Duryudana setiap saat. Tapi kenapa kakak malah meracuni kehidupan anak-anakku, Kak? Jangan berkata seperti itu, Gandari. Aku sudah menganggap keponakanku sendiri sebagai anakku, dan aku selalu memberikan mereka cinta yang banyak, dan aku selalu mengkhawatirkan keselamatan Duryudana setiap saat. Tapi kenapa kau tidak bisa menjaga keselamatan anak-anakku? Sekarang akulah yang akan melindungi Duryudana. Tidak bisa menyerangku dengan panah Arjuna, karena aku bersenjata pedang. Apa kau lupa aku bisa berperang dengan pedang? Ponakanku, lindungi aku. Aku akan membunuhmu nanti, Bima. Berikan panahmu, Arjuna. Panahmu tidak akan bisa menusukku. Keinginanmu, Duryudana. Dadu ini yang menyebabkan perang ini terjadi. Paman, jika kau menang dalam memainkan dadu ini, maka kau boleh kabur. Tetapi jika kau kalah, maka kakak Bima akan memenggal kepalamu. Jangan, keponakanku, kau tidak boleh membunuh orang yang ketakutan. Aku adalah paman kalian. Kalian tidak boleh menyerangku.
Govinda, bantu kami Govinda. Suamiku Bima, bangunlah. Aku tidak bisa menolongmu teman, tapi kalian harus bisa berjuang bersama untuk mengetahui kelemahan Duryodhana. Pangeran Duryodhana, kau telah membuat malu leluhurmu sendiri. Kelemahan terbesarmu adalah nafsumu dan Kelima suamimu itu telah berpihak kepada kebenaran. Kemarilah Drupadi, mari menjalin hubungan bersamaku. Mari duduk di atas pangkuanku. keserakahanmu. Kau pasti tidak akan berani menemui ibumu tanpa menggunakan apapun. Bangunlah kakak Bima dan patahkan paha Duryodhana. Duryodhana, anakku telah tiada. Semua anak-anakku telah tiada. Anak-anak Pandu, kasihanilah aku. Anakku Duryodhana, anakku. Aku, ratu paling malang di Nasipuru. Aku seorang ibu yang telah kehilangan anak-anaknya. Aku akan mengutukmu, Basudeva Krishna. Perang ini terjadi olehmu. Jangan, kakak. Sama seperti dinasti kami yang dihancurkan. Seperti itulah Yadawa akan hancur. Aku mengutukmu, Basudeva Krishna. Kau membalas kebaikan Basudewa dengan kutukan yang mengerikan. Lebih baik kau mengutuk Pandawa saja daripada mengutuk Vasudeva Krishna. Maafkan aku, Basudewa. Kematian anak-anakku telah membuatku mengeluarkan kata-kata kejam ini. Kau tidak melakukan kesalahan apapun. Kemarahanmu bisa diterima. Tidak Basudewa, maafkan aku. Aku hidup atas belayan para ibu. Karenanya aku Basudeva Krishna menerima kutukanmu. Mulailah cara penobatan ini. शक्ति है भक्ति है जन्म